你们好，我们又见面了。我是Lause Mariska. Halo anak-anak semua, kembali berjumpa dengan saya Lause Mariska. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran lesson 4 New Words yang pertama part 2 ya. Jadi ini masih bagian dari New Words pertama dari yang kita pelajari di materi sebelumnya. Adapun judul dari materi kita hari ini adalah 我秋天去北京. I go to Beijing in autumn. Ya, jadi pembelajaran yang akan kita pelajari masih tetap berhubungan dengan cuaca dan musim. Seperti biasa, hal pertama yang harus kalian kerjakan adalah menuliskan di buku catatan Mandarin kalian sebanyak 1 baris untuk setiap new words yang akan kita pelajari dalam video hari ini. Kemudian, setiap latihan soal yang kalian kerjakan, ada beberapa yang Lause minta kalian kerjakan dari textbook maupun workbook, kalian tetap tuliskan di dalam buku catatan Mandarin kalian. Oke, kata ke-15 hari ini yang kita pelajari adalah cenmeyang. Cenmeyang. Cenmeyang, yang kalau diterjemahkan yaitu how. Biasanya kata cenmeyang ini digunakan untuk menanyakan situasi atau keadaan. Nah, karena kita belajar tentang cuaca dan musim, kita lihat contoh kalimat yang ada di bawah ini. How is the weather today in Shanghai? How is the weather today in Shanghai? Kalian perhatikan di sini ada kata keterangan waktu. Seperti biasa, keterangan waktu kalau kalian menerjemahkan dalam Mandarin selalu diletakkan di depan, sebelum atau setelah subjek kalimat. Ya, begitupun ada keterangan tempat. Tempat diletakkan setelah subjek kalimat. Ya, jadi kalau diterjemahkan menjadi Qintian Shanghai de tian qi 怎么样？今天上海的天气怎么样？ 4 kata selanjutnya yang akan kita pelajari, yang pertama itu masih kata tanya, yaitu tuosao. Tuosao, yang kalau diterjemahkan artinya how many. Jadi karena kita belajar tentang cuaca ya, jadi biasanya kita menanyakan berapa derajat ya, berapa suhunya ya, berapa temperaturnya. Nomor 17, Qiwen. Qiwen itu air temperature atau suhu udara ya. Kemudian yang ke-18, tu. Tu itu degree atau derajat. Biasanya orang nanya how many degree ya? How many degree? Tuoshao tu. Tuoshao tu ya. Kalau misalnya lebih komplit lagi, today's temperature how many degree ya? What is today's temperature? Biasanya kita terjemahkan seperti itu. Kita bisa bilang 气温多少度？气温多少度？ ya. Terus kalau misalnya mau bilang suhunya the temperature 3 degree ya, 3 degree ya, 3 derajat, tinggal langsung bilang san tu. San tu. Terus kalau bagaimana minus ya, nomor 19 ling xia. Ling xia minus 3 degree ya, minus 3 degree. Jadi kita tinggal masukkan kata ling xia di depan. Ling xia san tu. Ling xia san tu. Oke, kita akan lihat contoh kalimat berikut ya. What is the temperature today? What is the temperature today? Nah, perhatikan di sini ada keterangan waktu. Keterangan waktu selalu diletakkan sebelum atau setelah subjek kalimat. Jadi, 今天的气温，今天的气温多少度？今天的气温多少度？ Oke, karena tadi adalah pertanyaan, sekarang gimana cara menjawabnya? Agak sedikit berbeda dengan cara menjawab yang biasanya ya. Apa perbedaannya? Perhatikan ya. Kalau tadi pertanyaan what is the temperature today? 今天的气温多少度? Kemudian jawabannya today's temperature is minus 2 degree ya, is minus 2 degree. Nah, untuk kata is tidak diterjemahkan sebagai is yang biasanya atau dalam bahasa Mandarinnya she. Tapi kita terjemahkan menggunakan kata cai ya, menggunakan kata cai. Jadi gimana menerjemahkannya, menjawab pertanyaan yang di atas ya. 今天的气温在零下2度。今天的气温在零下2度。Oke, paham ya? Jadi isnya di sini khusus untuk suhu ya. Suhu dalam arti suhu berapa derajat tidak diterjemahkan menggunakan kata
she, tapi digunakan kata cai. Oke, kita akan mempelajari 3 kata selanjutnya, yaitu i shang, yang artinya above. Kemudian i xia itu below, dan yang terakhir chuoyo around. Nah, ini konteksnya misalnya berhubungan dengan berapa suhu ya, berapa derajat. Biasanya orang bilang around 3 degrees ya, around 3 degrees. Nah, kata around kita pakai chuoyo, diletakkan setelah kata degree ya. Jadi santu chuoyo, santu chuoyo. Jadi kalau below 3 degree ya, di bawah 3 derajat, below 3 degree ya, santu isya, santu isya, atau suhunya di atas 3 derajat ya. Di atas 3 derajat, makanya kita akan bilang santu ishang, santu isang. Oke, paham ya sampai di sini ya? Untuk semakin memperdalam pemahaman kalian tentang materi kita, Lao meminta kalian mengerjakan dari workbook Mandarin Chinese Math is itu halaman 52 part yang ke-9 ya. Di mana Lao minta kalian mengerjakan di dalam buku kotak-kotak catatan Mandarin menggunakan Hansep Pinyin intonasi serta tetap dituliskan terjemahan bahasa Inggrisnya supaya kalian nggak bingung nih apa yang kamu tulis ya. Oke, jadi ini ada berupa sepenggal sepenggal situasi ya. Situasi, kalian tuliskan terjemahannya ya. Kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan kepada Lause ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari time of duration atau durasi waktu ya. Kalian perhatikan beberapa kata benda di bawah ini, yaitu pertama tian itu hari, xingqi itu week, yue itu month, dan nian itu year. Kalau durasi waktu berarti berapa lama ya waktunya, berapa panjang. Oke, contohnya kalau kita mau bilang one day ya, yi tian ya. Kemudian biasanya kan Lao bilang kalau misalnya yang sifatnya jumlah ya itu ada measure word, tetapi ada beberapa kata di sini tidak perlu menggunakan measure word ya, tidak perlu menggunakan measure word. Seperti hari ini langsung saja itian, tidak perlu iketian ya, langsung itian. Kemudian 2 weeks ya, 2 weeks, 2 minggu ya, harus pakai measure word. Liang ke xingqi ya, liang ke xingqi. Kemudian 3 months ya, 3 months, 3 bulan. San ke yue, san ke yue. Dan yang terakhir 4 years ya, 4 years. Se nian. Jadi khusus tahun dan durasi waktu tahun dan durasi waktu hari tidak perlu menggunakan measure word, tapi untuk week ya, minggu dan bulan harus menggunakan measure word. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana memasukkan durasi waktu ini di dalam kalimat ya. Perhatikan, polanya seperti ini. Verb, kata kerja, kemudian duration atau waktunya ya. Kata kerja, verbnya, kemudian duration, berapa lama waktunya. Jadi contoh kalimatnya gini. Last year I live in Beijing for a year ya. Last year I live in Beijing for a year ya. Nah, sekarang coba kalian tentukan yang mana sebagai verb dalam kalimat ini dan mana yang durationnya ya, durasi waktunya. Di pause dulu video ini, kalian pikir baru melangkah ke selanjutnya. Oke, sekarang kita akan coba terjemahkan kalimat yang tadi. Nah, sudah kalian tentukan apa yang menjadi verb dan apa yang menjadi durationnya dari kalimat yang tadi di atas. Last year I live in Beijing for a year ya. Ternyata verbnya adalah live, tinggal. Kemudian durationnya adalah for a year ya, for a year. Oke, ini adalah kalimat yang lengkap karena di sini ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Selalu ingat yang Lao ajarkan, keterangan waktu selalu posisinya sebelum atau setelah subjek kalimat. Terus tempat, mana tempat di sini? In Beijing ya. In Beijing itu tempatnya. Selalu posisinya setelah subjek kalimat ya, selalu setelah subjek kalimat. Jadi gimana menerjemahkannya? Ingat berarti time-nya dulu ya. 我去年 ya, 我去年 atau last year I atau I last year ya. Kemudian keterangan tempatnya 在北京 Beijing. Kemudian verb plus duration ya. Verb plus duration.
Karena kejadian sudah terjadi, jangan lupa bahwa letakkan le, verb plus le ya. Cu le ya, cu le. Durasi waktunya berapa lama? Setahun ya. 1年 ya, 1年我去年在北京住了1年. Oke, sampai sini paham ya? Ngerti ya? Oke. Selanjutnya, untuk semakin memperdalam materi kalian, pemahaman kalian terhadap materi tentang durasi waktu ini, silakan lihat textbook Mandarin, Chinese Math is itu, page 40 part 2 ya. Jadi halaman 40 part yang kedua. Saya minta kalian kerjakan juga di dalam buku catatan Mandarin, buku kotak-kotak, menggunakan Hanse, Pinyin, dan intonasi. Serta dilengkapi oleh terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, di mana di sini ada 6 nomor, ya, kalian diminta untuk menuliskan kegiatan yang dilakukan di dalam tiap gambar. Nah, sebenarnya di luar gambar sudah dikasih beberapa keterangan. Kita lihat contoh yang paling atas, ya, contoh paling atas, ya. 我在北京住了一年，我在北京住了一年. Ini seperti yang Lasa kasih contoh tadi ya barusan. Nah, silakan kalian lihat yang nomor 1 sampai 6. Contohnya nomor 1 di situ ada kata Shanghai, kemudian Gongchuo, dan Inian. Situ ada Shanghai nama kota, kemudian Gongchuo work bekerja, terus Inian setahun. Ya, silakan digabungkan ini, digabungkan kata-kata berikut dalam satu kalimat. Ya, kemudian jangan lupa diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Kalau ada yang kalian merasa masih belum jelas, boleh ditanyakan kepada saya. Oke, demikianlah materi kita hari ini untuk yang new words yang pertama, ya, dari lesson yang keempat ini tentang cuaca dan musim. Sekali lagi, kalau ada yang kalian masih belum jelas, boleh dituliskan di dalam kolom komentar yang ada di bawah, atau boleh ditanyakan kepada saya melalui meeting chat yang ada di Microsoft Teams. Oke, selamat mengerjakan. Sangti Cufuniman Cai Cien.